Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan modul 4B yaitu dengan judul Analisis Simulasi Alur Produksi Kaos pada PT Indojaya menggunakan software Flexim. Dengan saya sendiri yaitu Dimas Yogi dan partner saya. Bayu Dede Saputra Budianto. Di sini kami akan menjelaskan laporan kami beserta memakaikan software pada Flexim. PT Indojaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan ini bergerak dalam memproduksi kaos yang kekinian. Beberapa waktu belakangan, perusahaan mengalami permasalahan dalam proses produksi karena sering terjadi kemacetan pada stasiun bagian stasiun kerja. Pihak manajemen ingin mengetahui bottleneck yang terjadi dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan yang optimal agar perusahaan dapat efektif dalam melakukan proses produksi. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi PT Indojaya, digunakanlah suatu software yang bernama Flexim untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase idle dan proses time. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Dari hasil yang diperoleh, produk yang masih bisa diproses terdapat pada keranjang kuning, yaitu sebanyak 487, dan pada proses pengemasan satu memiliki tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki nilai persentase idle terendah dan persentase processing terbesar apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Pada proses produksi kaos di PT Indojaya dengan nilai persentase idle sebesar 0,28% dan persentase processing sebesar 99,72%. Semakin besarnya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai idle pada mesin. Begitupun sebaliknya, rendahnya nilai processing suatu mesin menyebabkan tingginya nilai idle suatu mesin. Berdasarkan hasil yang didapatkan tersebut, dalam memproduksi kaos PT Indojaya disarankan agar tetap konsisten mempertahankan nilai processing yang tinggi atau baik dan selalu berusaha mengurangi persentase nilai idle pada mesin agar proses produksi dapat berjalan secara optimal. Persaingan global menuntut pelaku usaha untuk efisien dan efektif dalam melakukan produksi. Persaingan antar perusahaan memaksa perusahaan untuk mempertahankan dan memenangkan bisnis. Hal penting yang harus dilakukan agar dapat bertahan dan bersaing di dunia industri adalah dengan menjaga dan meningkatkan kepuasan konsumen. Perusahaan bersaing secara ketat terutama di industri yang memproduksi barang yang tidak dapat menentukan harga secara mandiri dan terus mengikuti harga pasar agar dapat bersaing. Perusahaan seperti ini dituntut untuk memiliki adaptasi serta harus melakukan perubahan secara cepat. Jika terdapat mesin dengan teknologi baru ataupun proses produksi dengan cara baru, perusahaan harus segera mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memenangkan persaingan. Simulasi dapat dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam produksi dan memberikan informasi yang mendekati kenyataan, sehingga dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan untuk diimplementasikan pada proses produksi. Keefektifan dalam produksi bisa juga disebut dengan produktivitas. Produktivitas merupakan salah satu bagian penting yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran suatu perusahaan. Meningkatnya produktivitas diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan kemajuan perusahaan. Produktivitas perusahaan harus dievaluasi untuk mengetahui kinerja perusahaan. Pengertian tentang produktivitas yang lebih sering dan lebih umum digunakan saat ini adalah suatu hubungan yang membandingkan jumlah output dengan input. Tidak semua masalah di dunia nyata dapat diselesaikan dengan menerapkan suatu teknik tertentu dan kemudian dilakukan suatu perhitungan. Dalam beberapa situasi masalah yang terjadi terlalu rumit untuk dilakukan suatu perhitungan. Dalam kasus seperti itu, simulasi merupakan bentuk analisis alternatif untuk mempermudah menyesuaikan dari permasalahan yang ada. Simulasi mampu menyelesaikan dari permasalahan yang Simulasi mampu digunakan untuk bereksperimen dengan hasil desain khusus untuk memperkirakan seberapa baik kinerja masing-masing dari proses yang telah dilakukan dari sistem yang nyata.
Setelah desain rigid dikembangkan dan dipilih dengan cara ini, sistem kemungkinan diuji penggunaan sebenarnya untuk menyempurnakan hasil dari desain akhir. Dengan simulasi yang dibuat, dapat dibuat sistem alternatif yang meningkatkan kinerja dari sistem yang lama. Simulasi merupakan pemodelan dari suatu proses atau sistem yang sedemikian rupa dibentuk menyerupai sistem nyata berdasarkan kejadian-kejadian yang berlangsung dari waktu ke waktu. Simulasi merupakan pemodelan dari suatu proses atau sistem dengan menggunakan model komputer yang dibentuk menyerupai sistem nyata untuk mengevaluasi dan meningkatkan performansi sistem. Secara etimologis, model berarti pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model dapat dipandang dari tiga jenis kata, yaitu sebagai kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran. Sebagai kata sifat, model adalah ideal, contoh, dan teladan. Sebagai kata kerja, model adalah memperagakan atau mempertunjukkan. Secara umum, model dipandang sebagai suatu representasi, baik visual maupun verbal, yang menyajikan sesuatu atau informasi yang kompleks, luas, panjang, dan lama menjadi sesuatu gambaran yang lebih sederhana atau mudah untuk dipahami. Dalam penelitian pengembangan model, sengaja dibuat untuk peneliti sebagai bagian dari upaya pengembangan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. PT Indojaya merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi kaos dengan dua desain warna. Perusahaan ini memproduksi kaos berwarna hitam sebanyak 60% dan kaos berwarna putih sebanyak 40% dari keseluruhan hasil produksi. Beberapa waktu belakangan perusahaan ini mengalami permasalahan produksi karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging. Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja packaging, yaitu inspeksi, packing, dan putaway. Pihak manajemen ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Maka dari itu, permasalahan yang dihadapi PT Indojaya dapat diselesaikan dengan menggunakan software flexing. Dalam dalam penyelesaian masalah yang dihadapi PT Indojaya digunakanlah suatu software yang bernama Flexim. Tujuan dari penggunaan software ini adalah untuk memudahkan dalam membuat suatu model dan melakukan simulasi. Flexim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC yang digunakan untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Flexim dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyimbangkan lini manufaktur, mengatur penyebab penundaan, memecahkan inventory, dan permasalahan inventory dalam proses, menguji praktik penjadwalan baru, mengoptimumkan laju produksi, dan menyesuaikan pengeluaran modal. Setiap model Flexim dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3D. Selain itu, Flexim memungkinkan pemodel dengan kemampuan pemrograman model dan submodel secara langsung dalam C++. Kemudian yang bab kedua yaitu metodologi penelitian. Flexim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC yang digunakan untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Flexim dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufaktur, mengatur penyebab penundaan, memecahkan inventory dan permasalahan inventory dalam proses, menguji praktik penjadwalan baru, mengoptimumkan laju produksi, dan menyesuaikan pengeluaran modal. Setiap model Flexim dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3D. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder dari PT Indojaya yang berlokasi di Surabaya. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data layout lantai kerja, yang kedua data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga data material handling, yang keempat data waktu pengamatan, yang kelima data perusahaan beroperasi, dan yang keenam data presentasi produksi perusahaan. Kegiatan inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lanjut. Yang kedua, pengumpulan data.
Tahap penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Flexim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan masalah yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah langkah-langkah dari penyelesaian masalah. Penjelasan dari langkah-langkah pemecahan masalah gambar di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai. Mulai merupakan tahap awal dilaksanakannya penelitian yang berada pada bagian awal dari flowchart di mana menunjukkan awal dari sebuah proses atau prosedur. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan membaca kepustakaan atau literatur-literatur. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti textbook, internet, jurnal penelitian, dan artikel yang sesuai dengan kajian permasalahan. Teori yang digunakan berupa konsep dasar simulasi antrian proses produksi pada PT Indojaya. Yang ketiga, studi lapangan. Studi lapangan adalah langkah yang sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui dari kondisi nyata suatu objek yang akan diteliti. Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di PT Indojaya. Yang keempat, rumusan masalah, yaitu sebuah pernyataan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Indojaya yaitu terkendala permintaan tidak stabil, keterbatasan sumber daya, dan penggunaan teknologi yang belum optimal. Yang kelima, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitas produksi PT Indojaya untuk merencanakan tindakan perbaikan menggunakan software Flexim. Sedangkan manfaat penelitian yaitu agar praktika dapat mengenal Flexim. Software Flexim dapat menggunakan software tersebut dalam pemecahan suatu permasalahan pada proses produksi. Tapi yang keenam yaitu pengumpulan data, yaitu data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini, data yang diinput yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan yang mempengaruhi proses packaging kaos di PT Indojaya. Yang ketujuh yaitu pengolahan data, tapi ini dilakukan dengan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan mengolah data yang telah diperoleh untuk melakukan perhitungan. Pengolahan data merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk mencari penyelesaian dari penyelesaian yang ada pada PT Indojaya menggunakan software Flexim. Lanjut. Yang ke-8, verifikasi. Merupakan tahapan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Validasi, yaitu tahapan di mana hasil dari percobaan pengolahan data setelah diproses menghasilkan output yang sesuai atau tidak dengan topik penelitian. Pengolahan data harus dilakukan dengan benar. Jika sudah valid, maka dapat dilanjut ke proses selanjutnya. Jika belum, maka harus melakukan pengolahan data ulang. Yang ke-10, hasil dan pembahasan. Setelah data dapat dikatakan valid, data yang dihasilkan dilakukan berupa tahapan pembahasan untuk memperjelas data yang ada. Inti dari sebuah tulisan ilmiah di hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data, serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Yang ke-11 yaitu kesimpulan dan saran. Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang didapat dari pencarian solusi optimal yang telah dilakukan. Saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Setelah itu dapat diberikan saran bagi PT Indojaya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi hasil yang optimal. Dan yang ke-12 yaitu selesai. Tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian dan penelitian dianggap telah berhasil dilaksanakan. Bagian penutup dari sebuah flowchart di mana menunjukkan berakhirnya dari sebuah proses atau prosedur. Pada selanjutnya yaitu pada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu model dari hasil kami yaitu sebagai stasiun kerja packaging sebagai berikut. Dengan analisa gambar di atas merupakan layout stasiun kerja dari proses produksi kaos di PT Indojaya. Ada 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja yaitu dengan pemotongan kain, lalu dan penjahitan kain. Setelah penjahitan kain dan telah menjadi kaos yang pakai
langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengemasan kepada kaos dari tersebut, dan langkah terakhir yaitu merupakan kegiatan penempatan produk ke dalam gudang atau rak. Bahwa verifikasi atau validasi merupakan tahapan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, yang juga merupakan proses membangun kebenaran, akurasi atau validitas sesuatu untuk memastikan keakuratan, kebenaran atau kebenaran informasi pada flexim. Validasi adalah kegiatan yang untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari situasi ke situasi yang lain yang dilakukan pada flexim. Dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi dari aktivitas proses produksi kaos di PT Indojaya. Verifikasi yaitu model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi error, maka muncul sistem konsol. Maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Selanjutnya yaitu validasi, merupakan hasil dari percobaan pengolahan data setelah diproses, menghasilkan output yang sesuai atau tidak dengan topik penelitian dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Validitas yang menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika yang dihasilkan valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Atau dengan kata lain, diperlukan validasi kejelasan dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Berikut merupakan gambar 3.2 merupakan Automate Fitting Result Expert Fit. Analisa gambar di atas yaitu hasil dari Gender Distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,6, dan Erlang E sebesar 80,65. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta yaitu 21,38, 26,97, 1,96, dan 2,35. Dengan getstream current yang akan digunakan sebagai input proses time kegiatan inspeksi. Yang ketiga yaitu output simulasi, yaitu yang pertama dashboard work in progress merupakan dashboard WIP dengan hasil sebagai berikut. Ranjang kuning 49,76, ranjang hijau 22,08, dan pemotongan kain sebagai berikut dan sebagai berikut. Analisanya yaitu berdasarkan hasil gambar average WIP, diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada kaos datang dan kaos selesai yaitu sebesar 0. Pada keranjang kuning sebesar 497,6, pada keranjang hijau sebesar 22,08, pada gudang big size sebesar 0,04, gudang mini size 0,08, pada potongan kain sebesar 0,78, pada penjahatan kain sebesar 0,79, dan pada pengemasan 1 sebesar 1, pada pengemasan 2 sebesar 1, pada penyimpanan pertama sebesar 11,63, dan terakhir pada penyimpanan kedua yaitu 88,48. Selanjutnya yaitu dashboard work in process, yaitu state bar dengan hasil sebagai berikut. Dengan analisa berdasarkan gambar hasil di atas, dari hasil state bar diketahui nilai presentasi idle, processing, dan blok pada setiap resource. Kain datang dan kaos selesai memiliki presentasi blok sebesar 100%, pada proses pemotongan kain memiliki presentasi idle sebesar 27,5%, dan presentase processing sebesar 72,5%. Pada proses penjahitan kain memiliki presentasi idle sebesar 27,23% dan persentase processing sebesar 72,77%. Pada proses pengemasan 1 memiliki presentasi idle sebesar 0,28% dan persentase processing sebesar 99,72%. Pada proses pengemasan 2 memiliki presentasi idle sebesar 0,67% dan persentase processing sebesar 99,33%. Dan pada penyimpanan pertama dan penyimpanan kedua memiliki persentase idle masing-masing sebesar 100%. Analisa output pada nomor 4 didapatkan yaitu berdasarkan hasil output simulasi diketahui jumlah
produk terbanyak yang masih diproses pada keranjang kuning yaitu sebesar 497 produk. Pada dashboard work in progress memperlihatkan persediaan terdiri atas barang yang belum selesai atau masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Sehingga barang tersebut perlu melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang yang jadi dan siap dikirim ke pelanggan. Work in progress atau WIP merupakan istilah dalam bidang manufaktur dan produksi yang menunjuk pada barang produk dengan sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai atau dikirim ke pelanggan. Barang-barang ini sedang dalam proses produksi dan mungkin memerlukan beberapa tahap produksi atau beberapa tahap pengolahan sebelum dapat menjadikan produk jadi. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut, maka tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Terjadi karena bahan dari keranjang kuning dan keranjang hijau berbeda. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime sendiri merupakan waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan, tidak berada dalam kondisi yang baik, sehingga terjadi bottleneck. Downtime mengakibatkan penurunan produktivitas yang dari suatu sistem. Jika sistem tidak berfungsi dengan baik, maka produktivitas bisnis dapat menurun. Ketika bottleneck terjadi, akan terjadi penurunan produktivitas karena bagian besar waktu, sumber daya, dan tenaga kerja akan terkonsentrasi pada bottleneck tersebut dan memungkinkan bagian lain dari proses tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan barang, penundaan pengiriman, dan peningkatkan waktu tunggu yang mampu mengaruhi kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan PT Indojaya. Idle time merupakan waktu penganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi yang terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk, yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia karena nilai idle merupakan non-value add time yang harus ditekan perusahaan. Sedangkan processing merupakan presentasi yang dapat menunjukkan produktivitas. Presentasi processing menunjukkan presentasi seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut, sehingga dengan presentasi processing yang tinggi maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Diketahui bahwa pada proses pengemasan satu memiliki tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki nilai presentasi idle sebesar 0,28% dan presentasi processing sebesar 99,72%. Nilai tersebut merupakan nilai presentasi idle terendah dan presentasi processing terbesar apabila dibandingkan dengan entitas yang lain pada proses produksi kaos di PT Indojaya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengenai analisis kemacetan bottleneck dan produktivitas stasiun kerja produksi kaos pada PT Indojaya di mana terdapat waktu yang kurang optimal dalam aktivitas stasiun kerja proses produksi kaos. Untuk menjelaskan permasalahan yang ada pada penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja produksi kaos pada PT Indojaya, yaitu menggunakan software FlexSim yang mampu menghasilkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti. FlexSim yang mampu menghasilkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan serta untuk mengetahui nilai idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk yang masih proses pada keranjang kuning yaitu 497 produk dengan nilai diketahui pengemasan satu memiliki tingkat produktivitas paling tinggi karena nilai presentasi idle sebesar 0,28% dan presentasi processing sebesar 99,72% yang merupakan nilai idle terendah dan nilai processing terbesar pada proses produksi kaos di PT Indojaya. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya bottleneck yang disebabkan karena adanya komponen yang kurang sesuai sehingga menyebabkan downtime sehingga berakibat terjadinya bottleneck. Ketidaksesuaian ini terjadi karena bahan dari keranjang kuning dan keranjang hijau sangat berbeda. Selain itu masih dengan waktu menganggur idle time yang besar pada gudang pertama dan gudang kedua yaitu sebesar 100%. Berdasarkan hasil data yang dapat diolah dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian yang dilakukan pada bagian keranjang kuning dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai, saran yang diberikan untuk perusahaan ialah lebih teliti dalam proses pengaturan proses produksi dan melakukan perawatan mesin dalam proses produksi yang teratur sehingga pada saat stasiun kerja sedang beraktivitas komponen dan mesin dapat dipastikan siap dipakai secara optimal. Selain itu,
saran yang lain yang dapat diberikan pada PT Indojaya dalam proses produksi kaos yaitu dengan meninjau kembali layout lantai produksi dalam pengemasan karena hal tersebut mempengaruhi hasil produktivitas produksi dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Sekian isi dari laporan dari kami kelompok 16 dengan menggunakan daftar pustaka sebagai berikut. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan mengenai software Flexim pada kelompok kami dengan secara ringkas sebagai berikut. Proses yang pertama yaitu dengan source ini pada kain datang. Selanjutnya yaitu WW antrian yaitu dengan keranjang kuning dan keranjang hijau. Selanjutnya pada masuk proses prosesor terdapat dua prosesor sebelum masuk dalam palet yaitu pada proses pemotongan kain dan proses penjahitan kain. Nilai dari pemotongan kain yaitu didapatkan dari nilai expert fit yang didapatkan yaitu nilai beta sebagai besar berikut. Dengan penjahitan kain dengan nilai yang sama sebagai berikut dan didapatkan dari hasil expert fit. Setelah itu dari hasil processing tersebut akan diarahkan ke palet yaitu conveyor dengan arah sebagai berikut dan curve conveyor dengan arah sebagai berikut mengarah pada proses pengemasan 1 dan pengemasan 2 berupa combiner. Sebelum hal tersebut disambungkan dengan kembali lagi ke dengan source yaitu berupa kaos selesai. Pada proses setelah melakukan masuk dalam proses combiner pada pengemasan 1 dengan pengemasan 2 masuk ke dalam QW lagi yaitu merupakan gudang big size dan gudang mini size. Setelah itu masuk ke dalam proses penyimpanan. Terdapat dua penyimpanan yaitu penyimpanan pertama dan penyimpanan kedua. Pada proses penyimpanan diarahkan menggunakan ASR vehicle merupakan sebagai task executor sebagai berikut dan waktu yang digunakan dalam proses bekerjanya yaitu dari pukul 8 pagi sampai jam pukul 4 sore dengan waktu jeda pada pukul 12 hingga pukul 13 dan hasil tersebut diolah menggunakan software Flexim lalu di run. Sebelum run kita juga harus mematikan ini yaitu bagian text executor juga yaitu mengarahkan dispatcher operator 1, task executor 1 dan sound poster 1. Dari dispatcher 1 ini kita arahkan dengan sumbu A pada keranjang kuning, keranjang hijau dan pada pengemasan 1 dan pada pengemasan 2 yaitu di combiner dan berjalan. Hal ini disambungkan dengan sumbu A dan ini digabung dengan sumbu S. Setelah data layout sudah siap, di run sebagai berikut. Bisa run. Sudah run untuk mempercepat hasil tersebutnya. Kita percepat di sini sebagai berikut. Waktu berjalan dan pada pukul 12 berhenti bekerja hingga pada pukul 13 bekerja kembali dan pekerjaan selesai pada pukul 16.00 dan didapatkan hasil pada proses produksi kaos pada PT Indojaya tersebut sebagai berikut. Average width-nya sebagai berikut dan state bar-nya sebagai berikut.
dapatkan diketahui nilai idle, processing, dan block pada state bar sebagai berikut. Berikut merupakan penjelasan singkat dari pengaplikasian software FlexSim pada modul 4B yang telah kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 16 modul 4B yang merupakan modul terakhir kami dari laboratorium simulasi komputer. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para aslab laboratorium simulasi komputer pada tahun ajaran ini. Jika ada salah kata, sekali lagi mohon maaf dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.